Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi melanjutkan cerita yang berjudul Darah Hitam Pengabdi Setan bagian yang kedua. Oh ya, di part 2 ini, di part ikatan takdir ini, supaya kalian gak lupa ceritanya dan gak bingung, kalian bisa tonton video yang berjudul Desa Tanggul Mayit di channel Ngulik Sejarah. Dan seperti apa kisahnya? Seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Coba Mas tanya, nama kamu siapa? Tanya Cahyo kepada seorang anak yang berada di hadapannya. Ningsih. Anak itu menjawab dengan tatapan tanpa ekspresi sedikit pun. Dek, nama kamu Tika, bapak ini ayahmu, ucap Cahyo lagi. Namun anak itu hanya menggeleng. Cahyo kembali duduk bersama kami meninggalkan anak kecil tadi. Mohon maaf ya Mas, seharusnya kami tidak pantas meminta tolong Mas Danan dan Mas Cahyo setelah semua kejadian di desa itu, ucap ayah dari anak itu. Pak Kito, kalau kami sudah datang ke sini, berarti kami sudah siap membantu. Tidak usah sungkan lagi, jawabku. Permisi. Terdengar suara seseorang yang ku kenal telah sampai di depan pintu rumah dan melepas sandalnya yang lusuh. Monggo Pak, silahkan masuk, ucap Pak Kito. Pak Lek kok ikut ke sini? Tanya Cahyo dengan wajah yang sudah ku tahu bersiap untuk meledek Pak Lek. Lah, Pak Lek nggak boleh datang. Terus gimana tahu isi dari bule? Pak Lek mau bawa pulang lagi? Jawab Pak Lek dengan wajah yang tidak kalah nakalnya. Enggak Pak Lek, boleh banget kok. Sini duduk di sebelah Cahyo, ucap Cahyo yang segera menghampiri Pak Lek dan membawakan kantong kresek yang dibawa Pak Lek. Aku hanya menutup mulutku mencoba menahan tawa melihat tingkah laku mereka. Pak Kito menyambut kedatangan Pak Lek dengan perbincangan kecil dan sedikit menceritakan tentang kejadian di desa yang sering disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit itu. Maaf Pak Lek, malah jadi ngerepotin. Saya kira Mas Danan dan Cahyo cukup untuk membantu anak saya ini, ucap Pak Kito. Memang aku yang memanggil Pak Lek ke sini. Aku dan Cahyo sudah mencoba untuk memulihkan kesadaran Tika namun tetap gagal. Kemungkinan ilmu yang ditanam di tubuhnya itu sudah melekat terlalu dalam. Gak apa-apa Pak Kito, kalau urusan gebukin demit, si Panjul ini ahlinya. Sayangnya dia sibuk ngurusin Kliwon sampai kabur terus kalau disuruh belajar, jawab Pak Lek. Cahyo hanya menggaruk kepalanya sambil mencomot tahu isi buatan bule yang sudah dihidangkan di hadapan mereka. Setelah meminta izin Pak Kito, Pak Lek memeriksa keadaan Tika yang semenjak datang ke sini hanya merenung tanpa emosi dan menuruti perintah siapapun yang menyuruhnya. Setelah memeriksa beberapa bagian kepala Tika, Pak Lek izin untuk membasuh lengan dan wajahnya dengan air dan pergi ke dapur. Terdengar suara Pak Lek sedang menumbuk dan meracik sesuatu. Terdengar juga suara bisikan seolah sedang membacakan doa untuk sesuatu yang ia buat. Ini diminum dulu ya, biar sehat lagi, ucap Pak Lek sembari memberikan segelas minuman yang baru saja dibuat. Itu apa Pak Lek? Tanya Cahyo. Jamu, kamu mau? Ambil aja di belakang sono, ucap Pak Lek kepada Cahyo. Cahyo segera mengambil gelas dan menuangkan minuman racikan Pak Leknya itu. Aku memperhatikan Tika yang mulai menyeruput minuman itu. Seolah kehilangan akal, mata Tika tiba-tiba melotot dan segera menghabiskan minuman buatan Pak Lek secepatnya. Pahit Pak Lek, ini jamu opo toyo? Tanya Cahyo yang datang dari belakang sambil menunjukkan gelasnya. Namanya jamu ya pahit Le. Kalau manis namanya Kartimi, canda Pak Lek. Aku hanya tersenyum melihat perbincangan mereka berdua, namun aku tahu pasti sebuah perubahan terjadi pada Tika. Jangan Pak, jangan, aku tak boleh pergi.
Terdengar suara Tika yang sebelumnya tenang tiba-tiba merengek memohon kepada Pak Li. "Lah kamu itu sopo? Kenapa nempatin tubuh Tika?" tanya Pak Li. "Saya Ningsih, Pak. Kalau saya pergi akan ada yang menyakiti saya," jawab sosok yang mendiami tubuh Tika itu. Mendengar ucapan itu sontak aku dan Cahyo ikut mendekat. "Siapa? Bilang saja," tanya Cahyo. "Iya Ningsih, bilang saja biar mas-masmu ini yang bantu," tambahku. Roh Ningsih masih terlihat ketakutan. Namun saat menoleh ke arahku dan Cahyo sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu. "Raksasa, ada raksasa yang akan muncul kalau saya meninggalkan tubuh ini," jawabnya dengan nada suara yang ketakutan. Seketika terasa getaran dari kaca rumah Pak Kito seolah suatu sosok mencoba mengancam kami. "Pak Kito, jangan jauh-jauh dari Pak Li ya. Ningsih, kamu bisa keluar sekarang. Makhluk itu biar kami yang urus," ucapku yang segera berdiri sembari mengajak Cahyo menuju kekuatan yang menyebabkan getaran tadi. Ningsih menatap Pak Li dengan ragu. "Sudah, ikuti kata mas-masmu. Nanti Pak Li akan membantu kamu sampai kamu tenang," ucap Pak Li. Mendengar janji Pak Li, sosok Ningsih meninggalkan tubuh Tika yang seketika terkulai lemah. Itu adalah roh seorang anak yang seumuran dengan Tika. Mungkin saja mereka punya weton yang sama sehingga bisa merasuki tubuh Tika tanpa menyakiti tubuhnya. "Dia datang," ucap roh Ningsih dengan wajah yang ketakutan. "Danan, apa ada raksasa datang siang-siang begini?" tanya Cahyo. Nggak tahu, kita lihat aja," balasku. Kami berdua menghampiri sosok yang menyebabkan getaran dan berbagai dentuman di sekitar rumah Pak Kito. Raksasa? Bukan. Sosok yang menghampiri kami adalah seorang pria berambut hitam panjang bertelanjang dada dengan wajah yang dipenuhi kumis dan janggut. Sekilas penampilannya seperti manusia biasa yang mengenakan celana kain hitam dan kalung kuningan layaknya abdi keraton. "Ningsih, kesini kamu," perintah pria itu dengan nada mengancam. Segera aku dan Cahyo berdiri menghadang tepat di hadapan pria itu. Itu butonya," ucap roh Ningsih. "Cahyo, jangan lengah. Kalau ini benar-benar buto dan bisa saja mengambil wujud seperti ini, berarti dia bukan buto biasa," peringatku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk, sepertinya ia juga merasakan bahaya dari makhluk di hadapannya. "Ningsih sudah bukan bagian dari kalian, biarkan dia tenang," ucap Cahyo. Entah, terlihat wibawa yang mengerikan dari makhluk berwujud pria ini. Ia hanya melipat tangannya ke belakang, namun instingku memaksa untuk lebih waspada. Merasa mendapat perlawanan dari kami, makhluk itu maju menerjang dan menghantamkan pukulan dari tangannya yang seperti terlihat membesar. Cahyo berhasil menahan serangan itu. Namun dari setiap serangan yang kami terima, samar-samar kami melihat wujud asli dari pria itu. Raksasa hijau dengan pakaian laksana abdi kerajaan. Ternyata buto ijo," ucap Cahyo. "Lah iya, tetap jangan lengah," balasku. Kali ini Cahyo yang maju menerjang ke arah makhluk itu. Ia melepaskan sarungnya dan mengalihkan setiap pukulan dari buto berwujud manusia itu dengan sarungnya. Wanasura. Seketika salah satu lengan Cahyo berubah menyerupai lengan kera raksasa dan berbenturan dengan pukulan dari buto itu. Cahyo unggul dalam adu kekuatan itu. Terlihat pria itu terpental dengan darah hitam yang bermunceratan dari mulutnya. Cahyo bersiap menyerang kembali, tetapi mendadak kekuatan hitam datang menyelimuti sekitar rumah ini. Suasana siang hari yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi gelap. Tiba-tiba Pak Li memanggil Cahyo dan menyuruhnya mundur. "Panjul, sudah," ucap Pak Li. Sepertinya ia merasakan akan ada risiko bila meneruskan pertarungan ini. Buto berwujud manusia itu kembali berdiri dan meludahkan cairan hitam yang masih tersisa di mulutnya.
Yang kamu lawan itu bukan aku. Aku hanya salah satu ingon-ingon dari keturunan Brotowongso, Buto Lowo Ijo, ucapnya dengan wajah mengancam. Ini yang aku takutkan saat ikut campur dengan perseteruan antar terah. Yang kami hadapi bukan demit-demit biasa, melainkan ingon-ingon milik keluarga itu yang sudah dibekali dengan kesaktian dan pusaka. Raden tidak akan tinggal diam dengan perbuatan kalian, ucapnya dengan perlahan menghilang bersama kekuatan hitam yang menyelimuti tempat ini. Saat keadaan kembali aman, kami kembali menghampiri Pak Lek yang masih berjaga melindungi tubuh Tika dan roh Ningsih. Sudah Ningsih, Pak Lek bacakan doa ya. Setelah ini Ningsih bisa tenang dan tidak ada makhluk yang bisa mengganggu Ningsih lagi, ucap Pak Lek. Roh Ningsih mengangguk dan mengikuti semua arahan Pak Lek. Matur suwun yo mas, salam untuk Tika, dia anak yang baik, ucapnya yang perlahan menghilang dengan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Lek. Tepat saat roh Ningsih menghilang, Tika mulai tersadar. Bapak, ini di mana? Tanya Tika. Pak Gito yang melihat Tika kembali sadar segera memeluk anak perempuan satu-satunya itu. Ini di rumah nak, kamu sudah pulang. Maafkan bapak ya nak, ucap Pak Gito yang terlihat terharu menatap wajah Tika. Berbeda dengan Tika yang selama ini kami lihat, kini ia terlihat bisa menunjukkan perasaannya walaupun masih bingung dengan apa yang terjadi. Tika ingat sama mas-masnya itu, mereka yang bertarung melawan dukun yang ngurung Tika, ucap Tika. Aku dan Cahya segera mendekat ke arah anak perempuan itu. Nama saya Danan. Nah, yang sarungan ini Mas Cahyo, balasku dengan berusaha untuk membuatnya tidak takut dengan kami. Sudah, Dek Tika istirahat saja dulu. Dirasuki roh selama bertahun-tahun itu bukan permasalahan yang sepele, ucap Pak Lek sambil memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa-doa untuk Tika. Tika meminum air itu dan perlahan mulai mendapatkan tenaganya kembali. Terima kasih ya Pak Lek, Mas Danan, Mas Cahyo. Berkat kalian Tika sudah bisa sadar. Selanjutnya biar saya yang melanjutkan, ucap Pak Gito. Aku yang sedang menikmati segelas teh hangat sedikit merasa aneh dengan ucapan Pak Gito. Selanjutnya, apa masih ada masalah lain Pak? Tanyaku. Pak Gito menggeleng, namun matanya tidak menatap ke arahku. Walaupun begitu, aku tahu dia bukan menyembunyikan hal buruk. Tidak mas, saya tidak mau melibatkan masnya lebih jauh lagi, jawab Pak Gito. Mendengar perkataan itu Pak Lek dan Cahya segera mendekat ke arah kami. Lebih baik diceritakan saja Pak, siapa tahu kami bisa bantu, ucap Pak Lek. Pak Gito menatap kami kembali, sepertinya ia merasa sungkan. Tapi kami tetap memaksakannya untuk bercerita. Pak Gito menjelaskan mengenai Tika. Sebagian sudah kami ketahui saat di desa Tanggul Mayit bahwa Tika adalah anak di luar pernikahan dari Pak Gito dan Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng adalah orang terpandang dari Trah Darmo Wiloyo, sedangkan Pak Gito hanyalah bawahan dari keluarga itu yang pada akhirnya keberadaan Tika menjadi aib bagi keluarga Darmo Wiloyo. Namun setelah berbagai kejadian kemarin, mereka memutuskan untuk memberikan hak Tika sebagai anak biasa dan dirawat lagi oleh Pak Gito. Sayangnya masalah mereka tidak selesai semudah itu. Beberapa hari yang lalu Nyai Kanjeng kembali menemui Pak Gito dan memberikan sebuah cincin dengan batu yang berwarna hitam legam. Sebuah cincin yang sempat digunakan oleh dukun yang mengurung Tika. Nyai Kanjeng meminta kami untuk menyimpan benda ini. Ini adalah pusaka terakhir keluarga Darmo Wiloyo, jelas Pak Gito. Katanya mungkin suatu saat Tika membutuhkan benda ini untuk menyatakan keberadaannya sebagai bagian dari Trah Darmo Wiloyo, sekaligus mungkin pusaka ini bisa melindungi Tika. Tunggu, aku benar-benar tidak mengerti dengan situasi ini. Maksud Pak Gito,
Nyai Kanjeng ingin mengakui Tika sebagai bagian keluarganya, atau bagaimana? Tanyaku. Pak Gito mengangguk. Tanpa mustika pengasihan yang dimiliki Nyai Kanjeng, akan banyak musuh dari keluarganya yang akan mencoba mencelakai mereka. Nyai Kanjeng sudah bersiap menerima setiap resikonya untuk membalas dosa-dosanya. Tapi setidaknya dia ingin Tika selamat. Jelas Pak Gito. Aku mengingat mustika yang dimiliki Nyai Kanjeng yang sudah berhasil aku putihkan. Kekuatannya memang mengerikan, namun tak kusangka akan berpengaruh sebesar ini. Pak, berarti ibu dalam bahaya ya Pak? Ucap Tika yang ternyata mendengar percakapan kami dari tadi. Aku sungguh takjub dengan perasaan yang dimiliki Tika. Ia sedikit pun tidak menaruh dendam pada ibunya yang telah memperlakukannya seperti itu dan malah merasa khawatir. Tenang Tika, yang penting kamu aman dulu di sini. Bapak yang akan menjaga kamu nak, ucap Pak Gito. Mas Danan sama Mas Cahyo kan hebat, berarti bisa nolongin ibunya Tika dong, ucapnya dengan polos. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Namun tiba-tiba tangan Pak Lek mendorong kepala kami berdua dari belakang. Gak usah kebanyakan berpikir, ucap Pak Lek tiba-tiba. Tenang saja, mas-mas ini akan nolongin ibumu. Kalau mereka gak mau, lapor sama Pak Lek ya. Aku mengusap kepalaku yang didorong oleh Pak Lek. Memang kami tidak ada niat menolak permintaan Tika. Namun aku masih tetap merasa ragu bila harus berurusan dengan masalah keluarga orang lain. Kenapa Danan? Masih ragu? Ingat, ini salahmu juga. Kalau mustika itu tidak kamu putihkan, jadinya nggak akan begini, ucap Cahyo dengan nada yang meledek. Enak aja, kalau nggak aku putihkan, kamu sudah jadi kacung Nyai Kanjeng di sana. Bisa-bisa kamu disuruh jadi topeng monyet di alun-alun. Balasku. Wah sem, enak saja topeng monyet, tak laporin Kliwon siap-siap dimarahin kamu, balas Cahyo. Pak Lek dan lainnya hanya tersenyum melihat tingkah kami. Namun satu hal yang sudah pasti, kami sudah memutuskan untuk membantu Tika hingga masalahnya selesai ke akar-akarnya. Lagi pula kami juga mengingat dengan jelas dari pertarungan tadi. Sepertinya seseorang yang menyandang nama Broto Wongso itu juga sudah menandai dan bersiap mengincar kami lagi. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.